Markas besar aliansi kuil di ruangan terpencil di dalam kuil penyihir. Terlihat Li Zhengzi duduk dengan tenang di tengah ruangan. Menghela nafas dalam-dalam, dia perlahan membuka matanya. Dari luar, sebuah suara terdengar. "Lapor kepala kuil, para tetua sedang menunggumu." Mendengarnya Li Zhengzi memberikan jawaban ringan, tubuhnya mulai melayang perlahan dan menuju ke dalam ruang pertemuan. Saat ini, melihat sosok Li Zhengzi masuk, semua orang di ruangan segera berdiri memberi hormat. 50 orang sudah hadir di sana. Tentu saja mereka semua menunggu Li Zhengzi untuk memimpin jalannya pertemuan. Dan setelah duduk di kursi paling depan, Li Zhengzi mulai berkata, "Semuanya, pertemuan segera dimulai. Menurut informasi yang kudapatkan, dari kuil kesatria, Long Tianjing maju sebagai peserta. Kuil kesatria telah mendukung pembentukan aliansi baru. Jadi mari kita juga mendukung rencana mereka. Tetapi sekarang kompetisi kuil ini tidak sama seperti sebelumnya. Kuil kesatria sudah semakin tua, dan aku yakin bisa memimpin untuk melawan iblis. Selama ini aku bertekad untuk memimpin aliansi dan memerintahkan umat manusia untuk merebut kembali tanah kami." Kata-kata Li Zhengzi sangat tenang, tetapi mengandung kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mendengarnya, meskipun ada beberapa yang menunjukkan ketidakpuasan, sebagian besar dari mereka terlihat bersemangat. Dan setelah melihat semua orang tampak tenang, Li Zhengzi kembali berkata, "Baiklah, mari kita umumkan beberapa kandidat yang mengikuti kompetisi kuil besar. Kuil kesatria dan kuil penyihir bukanlah satu-satunya yang mengadakan pertemuan. Kuil suci lainnya juga mengadakan pertemuan serupa. Pembentukan aliansi baru sudah semakin dekat. Para petinggi dari 6 kuil bertindak seolah-olah otoritas atas aliansi adalah hadiah yang harus dimenangkan." Suasana di dalam pertemuan kuil warrior jauh lebih santai dari kuil penyihir. Qiu Yanghao duduk di kursi utama, dan ada lebih dari 30 orang yang hadir dalam pertemuan. Qiu Yanghao berkata dengan tenang, "Baiklah, semuanya seperti ini saja. Kita akan memberikan dukungan kepada kuil penyihir. Li Zhengzi telah berjanji akan memberikan status penting kepada kami setelah aliansi baru dibentuk. Apakah ada yang keberatan? Jika ada, ajukan sekarang. Jika tidak, aku akan menganggap kita semua sudah setuju." Sudah ada banyak pertemuan di dalam kuil warrior, dan keberatan serta saran telah muncul sejak lama. Saat ini, Qiu Yanghao membuat para tetua dari kuil prajurit mengangguk secara berturut-turut mengungkapkan kata-kata persetujuan terakhir mereka. Tetapi, tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar yang merusak suasana. "Aku memiliki keberatan." Pernyataan ini benar-benar terlalu mendadak, dan sebuah sosok muncul tepat di samping Qiu Yanghao. Sosok itu ditutupi dengan jubah berwarna perak. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Tidak ada yang mengira seseorang benar-benar berani menimbulkan masalah, apalagi menggunakan kemampuan yang mirip dengan teleportasi. Qiu Yanghao juga sangat terkejut, tetapi dia merespon dengan sangat cepat. Hampir tanpa disadari, dia membalas dengan tangan kirinya menyerang langsung ke arah dada sosok tersebut. Diserang seperti itu, sosok perak tidak menunjukkan niat untuk menghindar, tetapi dia berusaha untuk menghadapinya. Tangannya yang terbungkus cahaya perak segera bertemu dengan tangan Qiu Yanghao. Dan dengan suara ledakan, kedua tinju saling bertabrakan. Dan secara tidak terduga, keduanya dipukul mundur di saat yang sama. Untuk sesaat, para tetua melihatnya dengan terkejut. Sosok itu bahkan dapat melawan tinju dari kepala kuil. Yang paling terkejut tentu saja Qiu Yanghao sendiri. Dia merasakan kekuatan lawannya tidak jauh darinya. Selain itu, tidak ada niat buruk dalam pukulan itu. Qiu Yanghao kemudian bertanya dengan nada muram, "Siapa kamu?" Sosok perak itu tidak melepaskan jubahnya. Dia hanya berdiri diam sambil menggerakkan bibirnya seolah-olah dia sedang berbicara. Orang lain di dalam ruangan tidak dapat mendengar apa yang dia katakan. Tetapi Qiu Yanghao dapat mendengarnya karena suara itu hanya ditunjukkan kepadanya.
Dan ketika dia mendengar apa yang baru saja sosok itu katakan, sebuah kejutan besar muncul dalam wajahnya. Kemudian dia berbalik dan berkata kepada semua orang, "Pertemuan dihentikan untuk sementara. Aku punya masalah untuk dibicarakan dengan orang ini. Semuanya silahkan kembali terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, dia mengangguk ke arah sosok perak, kemudian pergi dengan langkah besar. Hal ini sangat mengejutkan semua orang. Mereka dapat mengenali orang ini merupakan seorang warrior, tetapi tidak ada dari mereka yang mengenali sosok tersebut. Saat ini, sosok perak itu mengikuti Qiu Yang Hao ke dalam ruangan pribadi di dalam markas kuil warrior. Dan setelah menutup pintu, Qiu Yang Hao mulai bertanya, "Yuan Yuan, apakah itu benar-benar kamu?" Di depan, sosok perak itu dengan perlahan melepaskan jubahnya, yang menampakkan wajah yang sangat cantik dengan ekspresi yang dipenuhi dengan tekad. Wang Yuanyuan melapor kepada kepala kuil. Benar, sosok ini adalah Wang Yuanyuan yang telah hilang selama lebih dari 4 tahun. Meskipun Qiu Yang Hao menyadari identitasnya dari suara sebelumnya, melihatnya langsung itu masih membuat tubuhnya bergetar karena kegembiraan. "Yuanyuan, kamu akhirnya kembali. Selama ini, apa yang sebenarnya terjadi padamu?" Sebelumnya ketika Qiu Yang Hao mendapatkan berita tentang hilangnya Wang Yuanyuan, rasa kehilangan muncul di dalam dirinya. Mungkin bakat Wang Yuanyuan tidak sebanding dengan Long Hao Chen, tetapi dia memiliki tekad yang sangat kuat. Tidak ada yang berpikir setelah 4 tahun berlalu, Wang Yuanyuan benar-benar akan kembali dengan kekuatannya yang telah berkembang sedemikian rupa. Menunduk dengan hormat, Wang Yuanyuan kembali berkata, "Aku bukan satu-satunya yang kembali. Semua rekanku juga kembali." Mendengar itu, Qiu Yang Hao menjadi sangat terkejut sekali lagi. Apakah itu berarti Long Hao Chen juga kembali? Di depan, Wang Yuanyuan mengangguk. "Kapten memberiku sebuah pesan untuk disampaikan kepadamu. Dengan status kami sebagai pasukan pemburu iblis bergelar, kami juga ingin berpartisipasi dalam kompetisi kuil. Kami berharap dapat memperoleh dukungan darimu." Qiu Yang Hao sedikit terkejut. Apakah kalian benar-benar ingin mengambil bagian sebagai pasukan pemburu iblis? Wang Yuanyuan dengan tenang menjawab, "Menurut aturan, sebuah pasukan pemburu iblis bergelar dapat mengikuti secara terpisah." Mendengar itu, Qiu Yang Hao mengerutkan alisnya. "Yuanyuan, kamu telah pergi begitu lama, tetapi ingin langsung mengambil bagian dalam kompetisi kuil. Apakah kamu tahu kompetisi ini sangat penting bagi pembentukan aliansi baru? Sebenarnya, apa yang Long Hao Chen rencanakan?" Dia sangat mengerti dengan jelas bahwa Long Hao Chen adalah inti sebenarnya dari pasukan Secerca Harapan. Di sana, Wang Yuanyuan menjawab dengan tersenyum. "Benar, karena ini sangat penting, maka kami ingin mengambil bagian. Kepala kuil, apakah Anda bersedia mendukung kami?" Kemudian, Qiu Yang Hao menyatakan, "Karena kalian semua datang untuk mengambil bagian, seharusnya sudah tahu dengan aturannya. Bahkan jika kalian merupakan pasukan pemburu iblis bergelar, hampir tidak mungkin dapat mencapai 3 besar. Maafkan aku tidak bisa memberikan dukungan. Ini semua atas nama kuil warrior." Mendengarnya, Wang Yuanyuan kembali tersenyum. "Lalu, bagaimana jika kita bisa mengambil tempat pertama? Apakah Anda bersedia mendukung kami?" Qiu Yang Hao sangat terkejut. Mendengar kata-kata ini keluar dari mulut Wang Yuanyuan dengan keyakinan yang luar biasa. Dia baru saja mencoba kekuatannya dan dapat menentukan bahwa dia seharusnya sudah melewati langkah ke-9. Memikirkan hal itu, dia menunjukkan kewaspadaan yang besar. Benar, bahkan jika Wang Yuanyuan telah mencapai langkah ke-9, lalu bagaimana dengan Long Hao Chen, yang bahkan dijuluki sebagai seorang jenius nomor 1? Pada titik ini, ekspresi Qiu Yang Hao menjadi sangat hangat. "Yuanyuan, sebenarnya apa tujuan kalian?" Di depan, Wang Yuanyuan menjawab dengan penuh tekad. "Kepala kuil, kita hanya punya satu tujuan, yaitu untuk memimpin umat manusia mengalahkan ras iblis."
Qiu Yanghao menggelengkan kepalanya. Ini merupakan masalah yang sangat penting dan kamu membicarakannya begitu tiba-tiba. Sekarang, aku sangat bingung bagaimana harus menanggapi. Wang Yuanyuan mengangguk dan kemudian menjawab. Maka biarlah begitu saja. Aku yakin Kapten dapat meyakinkanmu dan juga para petinggi dari 6 kuil lainnya. Baiklah, aku akan pergi. Jangan beritahu siapapun tentang kedatangan kami. Di depannya, Qiu Yanghao menjawab. Yuanyuan, jangan meremehkan kompetisi kuil. Mungkin kalian telah membuat kemajuan. Tetapi peserta yang lain bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh pasukanmu. Mendengarnya, Wang Yuanyuan hanya tersenyum. Aku pikir Anda akan sangat terkejut. Qiu Yanghao kembali berkata, sebenarnya aku tidak ingin kejutan yang menyenangkan ini, karena itu akan lebih sulit bagiku untuk menerimanya. Meskipun aku tidak percaya kalian bisa menang jika kalian benar-benar berhasil, maka kuil warrior kita setidaknya akan bersikap netral. Mendengar kata-katanya, Wang Yuanyuan tampak terkejut. Dia awalnya berencana hanya untuk menyapa Qiu Yanghao dan meninggalkannya dengan kesan mendalam. Tetapi dia tidak mengharapkan untuk mengungkapkan kenetralannya. Sedangkan di tempat lain, suasana sengit terjadi di dalam pertemuan di dalam kuil assassin. Kepala Sheng Yu, aku rasa sudah waktunya tidak lagi mendukung kuil kesatria. Sekarang kuil kesatria sudah tidak dapat diandalkan. Yang berbicara adalah seorang tetua yang tampak sangat kesal. Dan kemudian dia kembali melanjutkan. Sejak 10 tahun terakhir, kuil kesatria belum menghasilkan satupun kesatria ilahi yang baru. Kompetisi kuil ini sangat penting dalam pembentukan aliansi baru. Jika berdiri di posisi yang salah, itu akan merugikan kuil kami. Untuk sekarang, kita harus menjaga posisi netral. Kata-kata dari tetua ini segera mengguncang orang yang hadir. Saat ini, Sheng Yu duduk di kursi pertama, memiliki pandangan yang sangat berat. Ini bukanlah satu-satunya tetua yang mengajukan keberatan. Memang, dia mungkin kepala kuil. Tetapi seorang tetua ini jauh lebih berpengaruh daripada dirinya. Tetua itu bernama Sui Jicheng, yang paling senior dan satu generasi lebih tua dari Sheng Yu. Dalam kekuatan, dia berada di tingkat atas kuil assassin, telah mencapai tingkat kedua dari langkah ke-9. Kompetisi kuil sudah semakin dekat, tetapi masih belum ada keputusan bersama. Dan hari ini apapun yang terjadi, keputusan harus segera diambil. Tetua Zisheng kembali berkata, bagaimana kalau kita ambil keputusan melalui pemungutan suara? Mendengarnya, Sheng Yu merasa jantungnya menegang. Dia mengerti bahwa karena Zisheng menyarankan tindakan seperti itu, dia sudah sepenuhnya yakin mayoritas akan mendukungnya. Dan jika keputusan ini diambil, bahkan sebagai kepala kuil tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Karena sudah sampai begini, Sheng Yu sudah tidak dapat menghentikan pemungutan suara yang terjadi di depannya. Karena marah, dia mengempalkan tangannya dengan erat menatap Zisheng. Zisheng yang murung membalas menatapnya. Meskipun dia sudah sangat tua, otoritasnya di dalam kuil assassin masih sangat besar. Dalam suasana yang mencekam, sebuah suara yang jelas tiba-tiba bergema di dalam ruangan. Apa gunanya memilih? Alasanmu menentang untuk mendukung kuil kesatria hanya karena mereka tidak cukup kuat di matamu. Kalau begitu, mari kita putuskan dengan kekuatan. Yang terkuat yang berhak untuk menentukan. Suara ini terdengar jelas oleh semua orang yang hadir. Dan terasa niat membunuh yang tak terlukiskan meledak dari segala arah. Meskipun yang hadir di sini rata-rata mencapai langkah ke-9, di depan niat membunuh yang begitu mengerikan, semua orang merasa benar-benar ditekan. Bahkan Sheng Yu dan Zisheng pun terkejut. Lonjakan niat membunuh yang tiba-tiba ini terlalu mengerikan. Siapa yang datang? Dari begitu banyak ahli di sana, bahkan tidak ada yang memperhatikan. Selain itu, niat membunuh ini jelas berada pada level domain. Pada detik berikutnya, sosok hitam muncul di tengah ruangan. Berdiri diam tak bergerak dengan sabit besar dipegang di tangan kanannya.
Melihatnya muncul, Sheng Yu tiba-tiba merasa matanya menjadi sangat berkabut, dan tubuhnya tanpa sadar mulai bergetar. "Kamu kembali. Akhirnya kamu kembali, Chai-er." Mendengar panggilan Sheng Yu, semua orang menjadi sangat terkejut. Hampir semua dari mereka tahu nama ini merupakan Putri Suci Samsara yang telah menghilang lebih dari 4 tahun. Pandangan mendalam Chai-er diarahkan kepada Jiseng dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Sebelum memutuskan melalui pemungutan suara, aku menantangmu sebagai Putri Suci Samsara. Jika aku menang, aku akan mengambil alih statusmu. Dan jika kamu menang..." Pada saat itu dia berhenti dan tiba-tiba menunjukkan senyuman. "Kamu tidak akan bisa menang melawanku. Jadi tidak perlu mempertimbangkan kemungkinan ini." Pada titik ini, dia melambaikan sabit Dewa Kematian. Sebuah cahaya putih keluar dan berubah menjadi penghalang membungkus semua orang yang ada di sini. Itu merupakan perpindahan yang benar-benar dapat mengangkut orang sebanyak itu. Dan dalam kilatan cahaya, semua petinggi dari kuil assassin muncul di sebuah bangunan yang menyebarkan lingkaran cahaya putih. Lingkungan sekitarnya memberikan perasaan ilusi, dan fluktuasi lembut energi spiritual beredar di sekelilingnya. Semuanya sangat terkejut. Kembalinya Chai-er yang tiba-tiba pada awalnya sangat mengejutkan, tetapi penampilannya berada di luar pengetahuan mereka. Mungkinkah tingkat kultivasi Chai-er sudah berada pada level untuk membuka ruang baru? Saat ini, wajah Jiseng tampak sangat suram. Pandangannya terus tertuju pada sabit Dewa Kematian yang ada di tangan Chai-er. Di depannya, Chai-er berkata dengan keras, "Kekuatan akan menjelaskan segalanya. Semua yang ada di sini, aku menantang kalian." Mendengar itu, Jiseng mendengus dingin. "Gadis kecil, atas dasar apa kamu melakukan itu? Kepala Sheng Yu, apakah ini caramu melatihnya?" Setelah mengatakan itu, Jiseng mengalihkan pandangannya kepada Sheng Yu. Di sana, Sheng Yu menunjukkan senyuman, kemudian menjawab, "Benar, sudah saatnya aku memberitahu kalian. Karena Chai-er telah kembali, sekarang waktunya bagiku untuk mengundurkan diri sebagai kepala kuil. Dialah yang akan mengambil alih tugasku. Sekarang saatnya untuk menyatukan kuil assassin." Kata-kata dari Sheng Yu memberikan guncangan kepada semua orang. Melihat sabit Dewa Kematian di tangan Chai-er, tatapan mata beberapa dari mereka tampak menjadi tenang. Mungkin pendukung Jiseng lebih banyak, tetapi mereka lebih mementingkan seluruh kuil assassin. Tetapi pada saat ini, dengan mendengus dingin, Jiseng tiba-tiba melepaskan ledakan besar dari sikapnya yang mengesankan. "Sangat bagus, maka biarkan aku mencobanya. Aku ingin tahu seberapa kuat Putri Suci Samsara." Tidak peduli apa yang orang katakan, Jiseng adalah petinggi dari kuil assassin. Dia mengerti bahwa kehadiran Chai-er sangat mungkin akan membuat masa depan baru bagi kuil assassin. Tetapi Chai-er masih sangat muda. Dia tidak percaya akan memiliki kemampuan yang cukup baik. Itulah mengapa Jiseng memutuskan untuk menerima tantangan dari Chai-er dan membuktikan dirinya dengan kekuatan. Sosok Jiseng sedikit berkilau, kemudian sosoknya menghilang. Dan saat berikutnya dia muncul pada jarak 20 meter di depan Chai-er. "Kalau begitu, silahkan kamu majulah. Sebagai ahli dari generasi yang lebih tinggi, jika menyerang yang pertama bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan." Di depannya, Chai-er menjawab dengan senyuman, "Baiklah, kalau itu maumu." Sabit Dewa Kematian dengan ringan berhenti di tanah, dan cahaya putih menyebar ke segala arah. Tepat pada saat yang sama, ketika Chai-er mulai bergerak, tubuh Jiseng menghilang seketika. Dia merupakan ahli tertinggi dari kuil assassin. Selain itu, seorang assassin yang memegang atribut spasial. Teknik pertama dari 7 seni Dewa Kematian, kematian di masa kecil. Dengan suara ledakan, sebuah bilah putih didorong di udara. Dan pada saat yang sama, bilah putih itu menyapu. Untungnya Jiseng muncul pada titik terlemahnya. Baru saja melewati ruang untuk menghadapi pukulan yang begitu mengerikan, Jiseng benar-benar tertekan.
Atribut penindasan. Itu adalah penindasan mutlak dari atribut pemurnian di depan atribut spasial. Jiseng dengan jelas merasakan energi spiritual Chai-Er berada di bawahnya. Tetapi di bawah serangan bilah putih itu, dia benar-benar sangat ditekan. Dengan susah payah mengandalkan sepasang belati di tangannya, Jiseng akhirnya menangkis serangan tersebut. Meskipun serangan ini tidak cukup untuk menghancurkan belati tingkat epik, bagaimana dengan yang berikutnya? Sosoknya tiba-tiba melintas. Jiseng menghilang sekali lagi, tetapi Chai-Er tidak mengejar. Berdiri dengan tenang di tempat yang sama. Sebuah kabut tipis menyebar keluar dari tubuhnya, dan itu membentuk seperti kelopak bunga teratai. Di tengah kelopak bunga ini, dia hanya terlihat seperti seorang peri. Kemanapun kelopak bunga itu lewat, kabut putih tipis dihasilkan di udara. Sebuah domain. Itu jelas sebuah domain. Chai-Er baru berusia 20 tahun, sebenarnya benar-benar berhasil menggunakan domainnya sendiri. Dan itu adalah domain yang tidak diketahui oleh siapapun. Domain Chai-Er saat ini ditampilkan, dan serangan yang mengiring Jiseng sudah cukup baginya untuk membuktikan kekuatannya sendiri. Tidak peduli bagaimana pertarungan ini akan berakhir, pendukungnya tidak akan sedikit. Di sisi lain, Sheng Yu menunjukkan senyuman. Setelah pergi selama lebih dari 4 tahun, kekuatan Chai-Er tidak hanya tumbuh ke tingkat yang mengejutkan, tetapi bahkan sikapnya membuat kemajuan besar. Dan tepat pada saat ini, 12 gerbang perak muncul di wilayah Chai-Er, termasuk dirinya di dalam. Domain 12 ruang. Ini adalah domain dari Jiseng. Sebuah domain yang paling baik dalam pertempuran individu, domain spasial yang sangat kuat. Menghadapi domain 12 ruang, Chai-Er masih berdiri diam, tidak membuat gerakan. Kelopak bunganya terus menyebar keluar dan melepaskan lingkaran cahaya putih. Sepertinya dia sedang menunggu. Tiba-tiba, cahaya perak langsung meledak dari gerbang, dan seketika gerbang-gerbang itu menghilang. Sifat terbesar dari domain 12 ruang adalah pengepungannya. Seseorang yang terjebak di dalam domain ini tidak mungkin bisa melarikan diri. 12 ruang yang saling bertumpuk. Tampaknya ruang-ruang ini tidak memiliki lantai, tetapi itu membuat Chai-Er tidak mampu untuk terbang. Pada saat yang sama, serangan Jiseng diperkuat. Kecepatan serta kekuatannya mencapai level yang menakutkan. Saat ini, Chai-Er dan domainnya dengan efek yang tak terlukiskan semuanya dikelilingi oleh domain 12 ruang, yang tampak tidak begitu baik. Dan ketika cahaya perak kembali menyala, tubuh Chai-Er terlihat seperti ilusi. Itu jelas merupakan teknik menghindar yang sangat luar biasa. Kemudian, sabit Dewa Kematian menebas ke arah tertentu, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Satu-satunya yang terkejut adalah tetua Jiseng. Chai-Er hanya meluncurkan satu serangan, tetapi seluruh prosesnya sangat mengejutkan Jiseng. Sebenarnya Chai-Er berhasil memprediksi lokasinya secara akurat. Jiseng mungkin bukan ahli terkuat di dalam aliansi, tetapi dia merupakan ahli terkuat dengan atribut spasial. Dia tidak tahu bagaimana Chai-Er bisa berhasil memprediksi posisinya sendiri. Dan juga setelah meluncurkan serangan, dia menyadari ketakutan dari domain Chai-Er. Domain kelopak teratai yang tampak tenang memiliki sisi yang mengerikan. Itu dapat menyerap energi spiritual musuh dan menjadi energinya sendiri. Sungguh domain pemurnian yang menakutkan. Merasakan keheningan dari Jiseng, Chai-Er mulai bergerak menunjukkan senyuman acuh tak acuh. Sabit Dewa Kematian melambai ringan di depannya, dan segera kelopak di domainnya melingkar di sekitar. Dengan mengangkat tangan kanannya, itu berubah menjadi aliran udara menembaki ke arah domain 12 ruang. Serangan ini segera menyebabkan 12 gerbang berputar dengan keras, mengubah sejumlah besar energi spiritual spasial menjadi penghalang. Domain yang menggabungkan serangan, pertahanan, dan dukungan ini benar-benar khusus untuk pertempuran individu. Dia dengan bangga dapat menegaskan, domain miliknya berada di peringkat teratas dibandingkan dengan domain lainnya. Tetapi sayangnya lawan Jiseng saat ini adalah Chai-Er.
Domain pemurniannya adalah hasil evolusi dari sabit Dewa Kematian setelah dimurnikan oleh Elux. Dalam beberapa hal, itu adalah kekuatan sebenarnya dari Dewa Kematian. Jadi, bagaimana bisa membandingkan dengan 12 domain ruang? Bayangan Bila Putih berubah menjadi ketiadaan. Tidak ada satupun dari 12 gerbang yang telah hancur. Tetapi Jiseng menyadari energi spiritualnya terus diserap. Chai-Er melangkah ke depan, domain pemurnian juga maju di sampingnya. Jelas, Jiseng sama sekali tidak ingin melihat domainnya sendiri bersentuhan dengan domain pemurnian. Sabit Dewa Kematian saat ini kembali diangkat. Dan ketika mata Chai-Er tampak memutih, domain pemurnian di sekitarnya mengembang dengan kuat. Mengelilingi tubuhnya membuatnya tampak tidak dapat dikenali dari arah manapun. Jika domain itu sebelumnya seperti bunga putih besar, maka saat ini seperti kuncup bunga yang terbentuk dari semua kelopak bunga teratai. Dengan Chai-Er bertindak sebagai benang sari. Apa yang dia lakukan? Termasuk Jiseng, semua orang memikirkan hal yang sama. Semua orang tahu Jiseng merupakan yang terkuat di dalam kuil assassin. Dengan domain 12 ruang, dia dapat berteleportasi sesuka hati, serta meningkatkan serangannya ke tingkat yang menakutkan. Setelah beberapa saat, domain pemurnian telah menghilang, tetapi di tangan kiri Chai-Er telah muncul bunga teratai putih yang tembus cahaya. Kemudian, dengan tenang dia berkata, "Tetua Jiseng, ini bunga teratai yang berasal dari domainku. Apakah kamu ingin mencobanya?" Mendengarnya, Jiseng segera menjawab, "Tidak, itu tidak perlu. Aku mengaku kalah." Cahaya perak kemudian menghilang, dia melangkah keluar menjauh dari domain 12 ruang dan mengarahkan pandangan yang sangat rumit ke arah Chai-Er. Di sisi lain, sabit Dewa Kematian di tangan Chai-Er kembali diayunkan. Dan ketika kelopaknya terlepas, bunga teratai perlahan menghilang. Saat ini, Jiseng serta para assassin lainnya berdiri di depan Chai-Er dan menghadapinya tanpa suara. Domain yang dimiliki oleh ahli dari langkah ke-9 memiliki nilai yang berbeda. Siapapun yang mencapai tingkat 2 dari langkah ke-9 dapat menggunakan domainnya sendiri. Dan setiap individu pasti memiliki domain yang berbeda. Dan nilainya akan menentukan potensi masa depan. Semakin kuat, semakin tinggi tingkat kultivasi di masa depan. Sungguh sangat mengejutkan. Chai-Er benar-benar menggunakan teknik domain sendiri. Teknik domain bisa disebut sebagai kemampuan evolusi dari domain. Dan dari semua domain, banyak yang tidak dapat berevolusi dan memunculkan teknik domain itu sendiri. Melihat bunga teratai yang akhirnya menghilang, Chai-Er tampak sangat tenang. Sedangkan di sisi lain, Jiseng berdiri di depan dengan menyilangkan lengannya dan membungkuk dengan sangat hormat. Ini adalah penghormatan dari kuil assassin. Saat ini, Jiseng benar-benar telah melewati batas kebiasaan dari sikapnya sendiri, yang sangat memperjelas sikapnya saat ini. Di tempat lain di dalam kota suci, kota terbesar dari aliansi, era kegelapan sudah terjadi sekitar 6.000 tahun yang lalu. 2 tahun perang suci akhirnya berakhir dengan mundurnya para iblis. Hampir semua manusia berharap untuk melihat hari di mana pasukan manusia akan menjadi yang memimpin serangan melawan iblis. Saat ini, di dalam kota suci, terdapat sebuah papan pengumuman yang mencatat secara rinci waktu kompetisi serta aturan di dalamnya. Di sana terlihat seorang pemuda berjubah putih, berdiri di depan papan itu melihatnya dengan penuh perhatian. Jubah putih menutupi seluruh tubuhnya dan memberikan udara yang mencolok dan juga tinggi. Pada pengumuman dicatat waktu jalannya kompetisi, dan tepatnya besok akan menjadi hari dimulainya kompetisi. Para petinggi dari 6 kuil semuanya akan berkumpul di dalam stadion aliansi. Dan peserta yang akan mengikuti berjumlah total 216 yang terdiri dari 6 kuil besar. Pemuda berjubah putih itu sudah berdiri di sana selama setengah jam penuh. Terlihat seperti patung yang tidak bergerak sedikit pun. Sebenarnya apa yang bagus dalam pengumuman itu? Suara berbeda tiba-tiba terdengar di belakangnya, itu datang dari seorang gadis berbaju hijau. Gadis ini sangatlah cantik.
Terlihat berusia 20, tetapi memberikan perasaan menyendiri. Benar, gadis ini adalah Tan Wan, satu-satunya murid dari kepala kuil penyihir Li Zhengzi. Selama 4 tahun ini, dia terus berlatih dengan keras dan kultivasinya mengalami kemajuan yang besar. Tan Wan sudah berada di kota suci selama beberapa waktu. Tepat sebelumnya, dia tidak sengaja melihat pemuda berjubah putih berdiri di depan papan pengumuman. Dia menyadari pemuda ini jelas bukan orang biasa. Kualitas istimewa pemuda itu sangat menarik perhatian Tan Wan dan dia datang untuk memeriksanya sebentar. Tan Wan melangkah maju mendekat ke depan. Kemudian mengangkat tangannya untuk menepuk punggung pemuda berbaju putih itu. Tetapi sayangnya pemuda itu mundur dan bergeser 1 meter. Itu membuat tangan Tan Wan tidak bisa menjangkaunya. Tan Wan, sudah lama kita tidak bertemu. Ketika melihat wajah pemuda ini muncul di hadapannya, tubuh Tan Wan tanpa sadar bergetar. Wajah yang sangat tampan, dengan rambut emas dan juga sepasang mata yang sangat menawan. Apakah itu benar-benar dia? Tetapi bagaimana mungkin, bukankah dia sudah lama hilang? Melihat pemuda yang telah hilang muncul kembali di hadapannya, Tan Wan merasakan detak jantungnya semakin cepat. Kemudian pemuda di depannya kembali berkata, "Tan Wan, tolong berikan salamku kepada kepala kuil Li." Pemuda berjubah putih itu mengangguk ke arah Tan Wan sebelum pergi meninggalkannya. Mendengar itu, Tan Wan hanya berdiri di sana. Dia terkejut selama beberapa saat sebelum dia bergumam, "Apakah itu dia? Apakah aku tidak sedang bermimpi? Jika dia benar-benar kembali, lalu bagaimana dengan rencana guru?" Memikirkan hal itu, Tan Wan tiba-tiba berubah penampilan dan segera pergi ke arah tertentu. Cukup sampai di sini cerita kali ini. Tunggu episode selanjutnya. Bang Sin pamit undur diri dan sampai jumpa.